Halo semuanya. Sensoji merupakan kuil tertua dan paling ramai didatangi wisatawan, apalagi saat musim liburan. Sudah ada sejak abad ke-6. Kuil Buddha kuno ini menghadirkan tempat wisata di mana pengunjung dapat melakukan banyak kegiatan menyenangkan, mulai dari wisata sejarah hingga berbelanja atau menikmati street food. Di sini, pengunjung dapat mengajak si kecil mencoba sensasi baru menaiki Jinrikisha, transportasi tradisional seperti beca dua roda yang dijalankan dengan cara ditarik oleh pengemudi dari depan. Banyak sekali spot foto cantik yang sayang untuk dilewati. Misalnya di depan kami Narimon, gerbang halilintar di depan kuil, berfoto bersama objek kuil Sensoji, dan taman yang cantik. Memasuki gerbang kuil, terdapat Nakamise Street di mana pengunjung dapat berbelanja aksesoris atau oleh-oleh khas Jepang sambil mencicipi makanan unik di jalan sepanjang 200 meter. Di Sensoji juga dapat seminar gratis cara menyeduh teh hijau Jepang. Tentunya ini akan menjadi pengalaman unik tersendiri. Nah, di video kali ini, Star Value TV akan membahas sejarah Sensoji Temple Asakusa dan beca Jinrikisha. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Star Value TV. Sejarah Sensoji Temple Asakusa. Menurut sejarah, bangunan kuil ini pertama kali dibangun tahun 645. Dengan nama Asakusa Kenon Temple. Merujuk pada legenda awal berdirinya kuil, konon pada tahun 628, sepasang nelayan kakak beradik, Hinomuka Hanamari dan Hinomuka Takenari, menemukan patung Dewi Kanon yang hanyut di sungai Sumida. Kepala desa kemudian membangun kuil untuk menghormati patung Dewi Kanon atau Bodhisattva Kanon, yang juga dikenal sebagai Guanyi, Dewi Welas Asih. Kuil yang kemudian diberi nama Kuil Sensoji ini sebagai kuil Buddha tertua di Tokyo. Pintu terluar kuil Sensoji menampilkan gerbang megah yang disebut Kami Narimon, sekaligus menjadi simbol dari Asakusa. Terdapat lentera khas atau lampion berukuran besar di bagian tengahnya sebagai ciri khas kuil ini. Di kanan dan kiri gerbang terdapat dua patung dewa, yaitu Raijin atau Dewa Petir dan Fujin atau Dewa Angin. Pengunjung akan melewati Nakamise Dori atau Nakamise Shopping Street, sebuah jalan sepanjang kurang lebih 200-250 meter. Yang di sepanjang jalan tersebut terdapat lebih dari 100 toko yang menjual oleh-oleh khas Jepang. Ujung dari Nakamise Street ini adalah sebuah gerbang yang menjadi pintu masuk ke kuil Sensoji, yaitu Hozomon Gate atau Trisur House Gate yang dipersembahkan untuk Dewi Kanon. Sebelum sampai ke main hall, kita dapat melihat semacam tempat untuk mengambil air suci dan juga tempat pembakaran dupa. Orang yang akan bersembahyang akan membeli dupa dan meletakkan dupa itu di tempat yang telah disediakan. Asap dupa itu dikibas-kibaskan ke dirinya, kemudian di sampingnya terdapat tempat sumber air untuk membersihkan diri, tangan, ataupun mulut. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari bermacam hal yang kurang baik. Selanjutnya, pengunjung dapat melihat bangunan utama dari kuil Sensoji, yaitu Main Hall, yang memiliki nama lain Kanodo Hall, yang berdiri megah dan indah dengan dominasi warna vermilion. Berseberangan dengan kuil, terlihat pagoda setinggi 5 tingkat di sebelah kiri sebagai tempat pemujaan para arwah, dan berbagai tempat untuk menarik ramalan nasib dan toko souvenir yang berderet di kanan dan kiri koridor. Pengunjung dapat menarik ramalan setelah mendonasikan 100 yen. Konon ramalan di kuil ini terkenal akan ketepatannya. Hasil ramalan bisa digantung atau dibawa pulang. Di dalam kuil utama, Kanodo Hall, pengunjung dapat berdoa dengan cara menutupkan kedua tangan atau seperti posisi berdoa dalam ajaran Buddha di depan patung Dewi Kanon sambil mengucapkan kalimat Namu Kanzeon Bosatsu, yang kurang lebih berarti saya mempercayai Bodhisattva Kanon. Pengunjung bisa melihat lukisan-lukisan kuno seperti naga dan seorang dewi di atap kuil. Dari Kanodo Hall, pengunjung dapat mengitari kompleks kuil.
Kuil Sensoji ini juga memiliki banyak bangunan yang tersebar di dalam beberapa blok. Seluruhnya menarik untuk dijelajahi karena setiap bangunan memiliki fungsi dan sejarah yang berbeda-beda. Di sini juga terdapat Gyakuden atau gedung tempat menerima tamu, Ojoin atau perpustakaan dan ruang sekolah, dan taman yang indah. Kyukaden dan Ojoin dibangun pada tahun 1777 dan 1871 dan masih sangat terawat hingga saat ini. Kuil Sensoji juga mempunyai agenda tahunan, yaitu acara Festival Sanja Matsuri. Diadakan pada bulan Mei dan berlangsung selama 3 hari pada akhir pekan. Selain prosesi keagamaan, terdapat juga parade, pemusik, dan penari, serta para geisha pada festival ini. Kuil Sensoji menjadi pesona menarik bagi yang ingin mengetahui kebudayaan Jepang pada masa lampaunya. Beca Jinri Kisha. Setiap daerah memiliki kendaraan transportasi yang masih tradisional. Begitu juga dengan di Asakusa. Di sini, pengunjung bisa mencoba untuk berjalan-jalan mengelilingi objek wisata tanpa khawatir lelah. Pengunjung bisa berkeliling menggunakan Jinri Kisha. Kendaraan ini berbentuk tuk-tuk seperti kereta yang terdiri dari 2 roda tanpa mesin karena masih ditarik oleh manusia. Bentuknya seperti beca yang tidak memiliki pengayuh, karena kereta ini bergerak dengan cara ditarik langsung. Kesempatan untuk menaiki kendaraan seperti ini akan sulit didapatkan di tempat lain, sebab kita dapat mengelilingi berbagai objek sembari menyimak penjelasan pengemudi. Dan jika kamu beruntung, kamu bisa bertemu pengemudi beca asli orang Kebon Jeruk dan bisa berbahasa Indonesia loh. Menyenangkan sekali bukan? Sembari menikmati perjalanan menggunakan kendaraan tradisional, dapat pula berbagai pengetahuan baru mengenai budaya Jepang dari penarik Jinri Kisha sebagai penduduk asli dari Asakusa. Nah, itulah tadi informasi sejarah Sensoji Temple Asakusa dan Beca Jinri Kisha. Jika kalian punya rencana untuk berlibur ke Jepang, kalian bisa tanya-tanya ke admin Star Velio TV. Atau ikutan wisata ke Jepang bersama Star Velio Tour dan rasakan sensasi wisata yang berbeda dari tur umum yang ada. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang ada di layar teman-teman saat ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.